dikarenakan karena neuropati. Kemudian serangan jantungnya, sindroma koroner akutnya akan memiliki resiko tinggi akan terjadinya kematian. Kemudian jika mengkonsumsi antiplatelet, maka banyak yang kurang berefek. Kemudian untuk lesi koronernya terutama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini akan berbentuk multiple, ya, banyak, panjang dan difus, ya, jadi rata. Nah, ini yang jadi masalah karena proses aterogenesis yang terjadi didasari oleh penyakit diabetes. Dan jika kita putuskan untuk revaskularisasi, maka akan tentunya banyak komorbid. Akan ada banyak komorbid, baik dengan PCI maupun dengan bypass. Dan tentunya kejadian stent restenosis dan stent trombosis juga akan meningkat. Nah, ini salah satu paper yang dikeluarkan bahwa bukti adanya silent myocardial ischemia yang diperiksa dengan perfusion scanning menunjukkan ada 113 pasien yang mengalami tadi iskemia yang tersembunyi, ya, tertutup. Tapi dari 113 ini ditemukan lagi bahwa yang iskemiknya termasuk resiko tinggi ada 33 pasien. Jadi kita tidak semuanya itu yang iskemik itu kalau pada diabetes harus direvaskularisasi. Jadi kita nanti seperti yang disampaikan Dr. Yuli pembicara sebelumnya, kita pilih yang resiko tinggi. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh yang kalau enak kalau hanya seperti ini tampak sumbatannya satu saja. Ini kalau yang non diabetes biasanya seperti ini. Nah, tekanannya akan turun signifikan, akan terganggu aliran darah di arteri koronernya. Tetapi perhatikan apa yang terjadi jika pada diabetes, maka akan panjang sumbatannya dan penurunannya akan melandai seperti ini. Nah, ini kita akan bingung ini akan yang mau dibuka yang mana ini, karena ini yang disebut dengan diffuse disease. Jadi pembuluh darahnya akan berbeda penampilannya. Nah, definisi dari diffuse disease apa itu? Sebenarnya masih belum ada definisi yang jelas. Rata-rata dari panduan-panduan yang kita punya dari Amerika maupun dari SCAI itu ya panjang lah, intinya panjang, penyempitannya itu panjang lebih dari 2 senti. Nah, itu kita bilang sebagai diffuse disease. Nah, terus kapan kita akan buka ini sumbatan? Ya, ini ada algoritma di sini. Kalau yang silent ischemia, ini kan kita harusnya dapat dari screening, ya. Nah, ini kita harus pertimbangkan apakah ini iskemianya cukup besar, apakah resiko pasiennya tinggi, apakah bisa dilakukan revaskularisasi dengan melihat adanya anatomi koroner, komorbid maupun kualitas hidup. Nah, tapi bagi yang simptomatik maka akan terbagi menjadi 2, ada yang stabil, ada yang tampil dalam bentuk non-STEMI, ada yang STEMI. Bagi yang presentasinya STEMI maka jelas langsung revaskularisasi. Kalau non-STEMI masih kita pertimbangkan tadi sama dengan yang stabil. Nah, terus pilihannya yang stabil tadi, pilihannya ada 2. Apakah dilakukan pemberian obat saja atau dilakukan revaskularisasi, dibuka sumbatannya. Guideline terbaru yang sudah disampaikan Dr. Yuli tadi, tahun 2023, maka perlakuannya kalau dalam teknik melakukan intervensi koroner, ini tidak dibedakan, baik yang diabetes maupun yang tidak. Lalu kemudian bagi yang stabil, ya, bagi yang stabil baru dilakukan revaskularisasi kalau ada gejala atau sudah gagal dilakukan optimal medical therapy. Jadi pendekatan yang pertama tetap terapi dulu, terapi anginanya. Kalau pada kasus DM.
atau yang memiliki resiko tinggi yang lebih dari 10% ini kalau dengan perfusion imaging. Nah, terus kemudian kalau pasien STEMI bagaimana? Kalau pasien STEMI dibuka. Nah, kita kenal dengan namanya culprit only. Jadi kalau misalnya STEMI anterior kita buka LAD-nya ya, yang pembuluh darah yang depan. Kalau STEMI inferior kita buka yang kanan. Nah, tetapi pada DM ini rekomendasinya sekarang dibuka semuanya. Ya. Harus komplit rivas. Nah, ini kecuali pada pasien-pasien yang shock kardiogenik. Jadi kalau pada pasien yang shock kardiogenik bisa kita buka 1. Nah, tetapi rekomendasinya turun menjadi 2A ketika pada kasus non-STEMI dan kontraindikasi jika dilakukan pada pasien yang kardiogenik shock. Nah, bagaimana sehingga kita sampai di titik yang resiko tinggi itu seperti apa? Resiko tinggi sangat diperlukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan yang paling kita sering kenal adalah treadmill stress test. Jadi kita lakukan stress test dulu. Nah, dengan nilai Duke treadmill score yang kurang dari -10 dari hasil treadmill, maka ini adalah termasuk resiko tinggi. Baru kita lakukan sebagai kandidat revaskularisasi. Jadi kalau pada pasien DM misalnya Duke treadmill score-nya -6, itu obat dulu dioptimalkan. Tapi begitu dapat Duke treadmill score -10, kita berikan revaskularisasi. Kalau seseorang Duke treadmill score-nya -4, -6, sudah dikasih obat, tapi tetap nyeri dada, tetap bergejala, jadi pengobatannya gagal, itu bisa sebagai kandidat revaskularisasi. Nah, yang lain bisa dilakukan adalah tadi perfusion scanning dengan area lebih dari 10%. Kemudian bisa juga stress echo, ya. Stress echo ini juga bisa dilakukan, atau CMR dengan melihat dari segmen. CT scan juga bisa, dan ini adalah rekomendasi terbaru dari guideline yang baru saja keluar tahun 2024, yang merupakan syarat untuk dilakukan revaskularisasi. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita lihat sulit. Jadi ketika kita melihat pressure, ya, tekanan di A, ini ada tekanan di aorta, dibandingkan dengan tekanan di B, ya, dengan seperti ini bentuknya pembuluh darah, itu kita bandingkan tekanan A dan B ini akan mengalami penurunan, berarti aliran darahnya menurun. Nah, seperti ini, terus bagian mana yang mau dipasang stent? Bagian mana yang mau dibuka? Karena ada banyak sekali, 1, 2, dan akan panjang sekali. Makin panjang stent, resiko stent itu tersumbat lagi makin tinggi. Jadi bagaimana ini? Apakah malah CABG yang lebih bagus? Ya, itu yang menjadi pertanyaan pada kasus penyakit jantung koroner dengan diabetes. Ini yang paling sering kita hadapi di lapangan. Problemnya kalau itu dipaksakan, dipasang stent, ya, dipasang stent, maka bisa berbahaya ketika stent itu atau ring itu tidak bisa dibuka secara maksimal. Jadi tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Yang akibatnya akan menghasilkan aliran yang tidak laminar, ini akan memperparah disfungsi endotelnya dan akan cenderung mengakibatkan trombus. Kemudian tentunya di bagian pinggirnya yang bagian ini yang dissection itu bisa terjadi penyakit, bisa terjadi dissection maupun terjadi nanti stenosis lagi di daerah situ. Nah, sehingga kalau memang pengen mau dipasang stent, butuh cukup panjang stentnya. Jadi misalnya ada sumbatannya sepanjang ini, kita harus pasang stent lebih panjang lagi. Dan ini tentu meningkatkan resiko. Nah, sehingga kalau hanya mempertimbangkan dari secara anatomi, pendekatannya secara anatomi, tentunya tidak cukup sebenarnya kalau untuk pasien diabetes. Maka ada teknologi yang kita sebut dengan FFR. Ini kita melihat pressure dari proksimal dibandingkan ke distal.
Kalau problemnya sumbatannya hanya satu, ini problem, tinggal ini aja diselesaikan. Tapi yang terjadi pada pasien DM, sumbatannya itu bisa lebih dari satu, bisa 3 sumbatan. Nah, itu terus bagaimana ini? Yang dipasang ring mana? Yang dipasang stent yang mana? Nah, dengan teknologi ini kita bisa menilai, kita tes satu-satu dengan cara dikasih flow yang hyperemic. Ternyata jika hanya dipasang satu stent aja di tengah, hasilnya bisa bagus. Nah, maka tidak perlu semuanya dipasang. Nah, terus rekomendasinya adalah selama itu tidak ada multivessel disease pada pasien DM, itu kita bisa pasang satu stent. Tetapi ketika melibatkan left main atau lebih dari satu, maka kita lanjutkan dengan cardiac conference. Jadi tidak buru-buru untuk melakukan revaskularisasi pada kasus yang stabil. Nah, penelitian yang kita gunakan sebagai dasar untuk memilih apakah itu PCI atau bypass CABG, itu yang sangat terkenal ada 2 penelitian, yaitu Syntax Trial dan Freedom Trial. Nah, di Syntax dan Freedom Trial itu ada grup diabetes yang diteliti di sana, dan ternyata keduanya sepakat. Kenapa kok yang multivessel disease harus dilakukan surgical conference atau konferensi bedah? Karena memang bypass itu memiliki outcome yang jauh lebih baik dibandingkan pasang ring. Jadi pasang ring itu bukan segalanya untuk kasus yang multivessel disease, terutama pada populasi dengan diabetes. Ya, seperti ini bisa dilihat bahwa resiko pada Syntax trial, resiko kalau dilakukan PCI, kita harus melakukan PCI ulang itu 20%, sedangkan kalau bypass, revaskularisasi ulang hanya 6%. Mortalitasnya juga jauh, 13% dengan 4%. Begitu pula Freedom Trial, juga sama, hasilnya masih linear. Nah, sehingga langkahnya yang kita lakukan ketika sudah mengalami angiografi itu, konferensi bedah berarti tidak saat itu kita pasang ring, tidak. Tapi kita tunda, pasiennya dipulangkan dulu, terus kita buatkan scoring. Nah, scoring ini tersedia di internet, kita bisa akses di syntaxscore.org. Ini kita bisa masukkan beberapa parameter ini ke dalam kalkulatornya, sehingga kita akan bisa menilai syntax score. Dan secara umum, walaupun ini tidak sepenuhnya bisa dipakai, tapi secara umum jika syntax score-nya rendah, ya, resiko mortalitasnya dalam 4 tahun itu cukup rendah sehingga bisa dilakukan PCI pendekatannya. Tetapi jika syntax score-nya tinggi, bypass. Tapi ini secara umum karena ini wilayahnya subspesialis kardiologi intervensi. Nanti akan ada pertimbangan lainnya untuk memutuskan apakah ini bypass atau tidak dari anatomi dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh kasus ya. Pada kasus seperti ini bagaimana kita mau pasang ring di mana? Ini IFR itu instan, pakai wire kita ngitung pressure-nya. Ini 0,62. Kan rendah pressure-nya, turun dibanding tekanan di aorta harusnya 1. Nah, ini kok menjadi 0,62. Berarti memang sangat terganggu iskemik, aliran darahnya enggak bagus. Kita harus buat naikkan mendekati 1. Nah, dengan IFR kita dapatkan perbedaan pressure gradiennya. Ada dari titik-titik ini, makin tinggi titiknya berarti perbedaan pressure-nya makin signifikan. Ternyata dari panjangnya sumbatan ini, sepanjang ini, ternyata titik-titik yang signifikan secara fisiologis itu hanya di beberapa titik saja, yaitu di proksimal, di awal, dan di distal. Sehingga target kita secara fisiologis 2 itu. Alangkah baiknya lagi kalau kita lanjutkan dengan imaging. Dengan imaging kita makin yakin lagi untuk memasang. Daerah sini memang bagus ternyata pembuluh darahnya. Sumbatannya tidak sampai 70%. Yang di sini juga masih bagus. Tetapi yang di sini ini signifikan. Secara eyeballing ini lebih, stenosisnya signifikan lebih dari 70%. Sehingga diputuskan ini langkahnya kita akan pasang stent sepanjang itu. Ini dengan perkiraan akan naik
Jadi selisih delta IFR-nya adalah 0,15. Jadi kalau kita pasang ring di distal ini, maka kita akan dapat pressure-nya 0,77. Kita pasang, ternyata hasilnya akhirnya naik dia 0,78, tapi ini belum mencapai target, karena targetnya kalau bisa mendekati 1 atau di atas 0,85. Maka distalnya coba kita pasang satu stand lagi dengan deltanya 0,16. Maka kalau kita pasang satu stand lagi 0,94. Nah ini sudah cukup bagus ini. Maka segera kita pasang, hasil IFR-nya 0,95. Nah ini sudah cukup bagus. Tapi secara kosmetik masih ada kayak penyempitan ini di tengah gitu loh. Masih ada diffuse disease-nya. Tapi secara fisiologi ini baik gitu. Nah inilah cara pendekatan bagaimana kita menangani pada pasien yang dengan diabetes ya. Kira-kira begini, karena problem utamanya adalah diffuse disease. Nah, terus bagi masalah yang dengan bypass, bagaimana? Apakah bypass juga bisa menyelesaikan? Ya bypass tentunya yang sumbatan tadi kita lompati dipasang di tempat lain. Tapi problemnya kalau diffuse disease itu kadang kesulitan landingnya, untuk jahitnya itu mau di mana. Jadi belum tentu juga bisa membereskan masalah ketika ternyata tidak bisa dilakukan pemasangan ring. Jadi memang ini butuh expertise lebih lanjut, butuh rapat bersama antara dokter bedah jantung dengan dokter jantung, ahli sub intervensi untuk memutuskan bersama yang terbaik untuk pasien. Nah kadang-kadang kita nggak bisa, stent nggak bisa, bypass nggak bisa, maka pilihannya adalah DCB atau drug coating balloon. Jadi ada pakai balon saja, dibukanya pakai balon tanpa pasang stent dengan dilapisi obat, atau hybrid ya, dipasang stent di depannya, yang distal dipasang dengan balon saja. Ya, jadi kita sudah mau sampai di akhir. Panduannya secara umum, jika pembuluh darahnya jelek atau sudah tua, ya ini karena operasi kan sangat berisiko tinggi ya, atau ada kontraindikasi operasi, maka PCI kita bisa pertimbangkan. Tetapi jika multivessel disease atau ada di proximal, di left main, ada instant restenosis, nah ini kan berarti pakai stent sudah nggak terlalu bagus, kita pertimbangkan bypass. Tapi yang ini yang perlu dibawahi, tadi yang di awal tadi sudah saya sebutkan, ini berlaku hanya pada yang high risk. Kalau dia hanya resiko rendah, maka optimal medical therapy dulu dimaksimalkan. Itu defaultnya itu, pendekatan awalnya itu. Nah kadang-kadang semua pilihan ini nggak bisa, OMT masih belum bagus, PCI nggak bisa, bypass nggak bisa. Maka kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk diffuse disease. Nah ini nanti mungkin ada solusinya dari pembicara berikutnya. Apakah dengan memperbaiki gulanya, diabetesnya bisa membaik. Kita maksimalkan dengan obat. Itu ya. Kita masuk ke penutup take home message-nya. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner dengan penyakit gula, komorbidnya gula, diabetes mellitus tipe 2. Kebanyakan pembuluh darah koronernya adalah diffuse. Penyakitnya diffuse disease, penyakit yang panjang-panjang dan sempit-sempit. Dan sampai sekarang solusi optimalnya itu masih diperdebatkan. Kemudian optimal medical therapy masih sebagai default untuk kasus yang stabil, terutama yang resiko rendah. Ketika kita bertemu dengan yang multivessel disease, maka harus dilakukan complete reverse. Tentunya dengan diskusi dengan tim bedah. Ya. Untuk melakukan PCI harus ditimbang-timbang secara fisiologis dan anatomis. Bypass dipertimbangkan jika sintaks skornya tinggi. Kadang-kadang kita nggak bisa pasang stent maupun bypass, bisa dengan balon. Dan kadang kita tidak bisa ngapa-ngapain juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gagah atas presentasinya yang sangat menarik. Dr. Gagah dipersilakan untuk duduk di depan podium. Yang selanjutnya adalah presentasi dari materi yang ketiga, yaitu Dr. Raden Bowo Pramono. Dengan beliau adalah
internist consultant of endocrine and metabolic disorder dan juga beliau adalah staf dari Department of Internal Medicine Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau akan membawakan materi tentang GLP-1 receptor antagonis semaglutide once weekly, a novel treatment choice for ASCVD with type 2 diabetes. Waktu 20 menit, Dr. Bowo, dipersilahkan. Terima kasih Dr. Putrika, terima kasih juga kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bisa berbicara di sini. Pada siang hari ini saya akan bicarakan mengenai terapi diabetes mellitus yang istilahnya terbaru ya. Obat ini memang baru masuk di Indonesia terutama sekitar 2-3 tahun ini ya. Ini juga merupakan harapan baru karena fungsinya sangat baik ya. Jadi hasil-hasilnya juga selain memperbaiki gula darah, dia juga memperbaiki ke ginjal juga, memperbaiki ke jantung apalagi memperbaiki ya. Sehingga dari EDA ASD ini merupakan pilihan pertama obat orang yang sudah mempunyai penyakit jantung koroner atau heart failure atau CKD. Slide. Ya, ini disclosure saya. Slide berikutnya. Nanti akan bicarakan mengenai bagaimana GLP-1 receptor agonis ya. Kemudian clinical trialnya dan terakhir adalah mengenai bagaimana pemakaiannya. Slide berikutnya. Ya, kita ketahui GLP-1 receptor agonis itu suatu enzim ya yang dikeluarkan pada saat kita makan ya. Makan dengan mengunyah itu dia dikeluarkan oleh usus. Usus itu mengeluarkan GLP-1 ya. Kemudian dia sayangnya dia hanya bertahan sekitar 1,5 sampai 2 menit ya di dalam usus, di dalam darah. Karena dia dihancurkan oleh DPP-4 ya. Jadi DPP-4 itu adalah suatu zat juga yang menghancurkan GLP-1. Ya sehingga ada obat untuk diabetes yang disebut DPP-4 inhibitor, jadi yang menghambat sehingga GLP-1 ini pada orang diabetes itu bisa bertahan atau bekerja panjang atau lama ya. Sayangnya jumlahnya tuh cuma sedikit kalau pasien diabetes, kalau pasien yang normal jumlahnya banyak GLP-1-nya ya. Tapi pada pasien diabetes jumlahnya sedikit, jumlahnya sedikit dihancurkan oleh DPP-4 inhibitor ya. Di sini site-nya adalah di site rantai ke-8 yaitu di nomor 2 dari yang di atas tuh yang ala itu ya, itu nanti digantikan di tempatnya di situ. Slide berikutnya. Nah, di sini GLP-1 itu meningkat atau tinggi pada saat kita makan. Ya, jadi kita makan lewat mulut itu ya. Gulanya naik. Gula naik, GLP-1 juga naik. Ya, jadi ini yang yang ciri khasnya. Beda dengan kalau diinfus, kita diinfus gula, GLP-1-nya enggak begitu naik atau naiknya cuma sedikit. Tapi kalau lewat makanan karena di usus ya. Jadi ada makanan di usus dia meningkat kadar GLP-1-nya. Ya, jadi ini sesuai dengan makan sekali pagi, siang, sore ya 3 kali, maka ada peak 3 kali pada GLP-1 pada orang normal. Slide berikutnya. Ya. Di sini GLP-1 itu juga meningkat sesuai dengan tergantung juga dengan kadar gula darah ya. Jadi kita lihat ini kadar glukosanya begitu GLP-1 meningkat, kadar gula darah meningkat terus diturunkan oleh GLP-1. Ya, kadar gula darahnya turun jadi menjadi normal dan dia grafik kedua itu GLP-1 masuk, insulinnya meningkat. Ya, sehingga kadar gula darahnya bagus. Kemudian kita ketahui di sel beta pankreas itu keluar insulin, tapi sel alfa mengeluarkan glukagon. Jadi kalau kita hipoglikemi, liver akan mengeluarkan glukagon sehingga gula darahnya naik. Nah, ini glukagon ini ditekan juga oleh GLP-1. Ya, sehingga kadar gulanya menjadi bagus. Makanya obat ini merupakan pilihan sekarang itu pilihan yang termasuk pilihan terbaik ya untuk diabetes selain dari insulin.
Slide berikutnya. Nah, ini ada GLP-1 terlalu agonis atau GLP-1 yang sintetis ya. Dibuatan manusia, ini sintetis. Ini rantainya hampir sama dengan GLP-1 yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri ya. Slide berikutnya. Klik ya. Di sini ada tempat ya. Jadi rantai kedua tadi ya, yang alat tadi diganti oleh protein lain. Ya, diganti oleh protein lain, rantai protein lain sehingga dia tahan terhadap DPP-4 inhibitor, DPP-4 ya. Jadi dia tahan sehingga dia bisa bekerja panjang. Jadi kalau GLP-1 itu yang dalam tubuh itu dihancurkan, kalau ini enggak dihancurkan oleh DPP-4. Ya kan itu cuma 1,5 menit, ini enggak. Jadi dia bisa bekerja panjang sehingga gulanya bisa menjadi baik ya. Slide berikutnya. Ini dia bergabung dengan rantai lemak ya, sehingga bisa menurunkan kadar gula darah dan yang lain-lain. Slide berikutnya. Ya, ini slide-nya supaya nanti yang yang berhubungan dengan spacernya itu dia ditutup ya pada rantai ke-34. Slide berikutnya. Ya. Nah, di sini tadi sudah diterangkan oleh Dr. Yuli ya, ada GLP-1 fungsinya banyak sekali ya, sehingga ini sangat merupakan suatu modalitas yang harapan ke depan dia memperbaiki gula darah dan komplikasi daripada diabetes, baik ke jantung maupun ke ginjal. Ya, kita ketahui, jadi GLP-1 atau agonis itu di dalam usus dia bekerjanya menurunkan atau memperlambat penurunan daripada pengosongan lambung ya. Karena apa? Jadi kalau lambungnya lama kosongnya, dia tidak mudah lapar. Terus kemudian di otak dia menurunkan Di otak dia menurunkan berat badan karena makannya juga sedikit. Kemudian rasa laparnya juga berkurang. Ya kalau lapar berkurang maka dia akan intake makannya juga turun. Kemudian di adipos ya, dia menurunkan lipotoxicity ya, sehingga kadar gula darahnya juga turun. Kemudian di liver juga berguna ya, banyak hepatic glucose produksinya juga turun. Kemudian insulin sensitivitasnya juga meningkat. Kemudian lipogenesisnya juga turun ya. Kemudian di beta sel dia memperbaiki jumlah sel beta ya. Jadi sel betanya bisa proliferasi sehingga yang menghasilkan insulin makin banyak. Kita ketahui kalau pasien diabetes jumlah sel betanya makin umur makin turun. Ya. Jadi makin lama dia menderita diabetes, maka jumlah sel beta itu akan makin turun dikarenakan adanya lipotoxicity dan glucotoxicity. Jadi kadar gula darah yang tinggi dan lipid yang tinggi akan menghancurkan sel beta pelan-pelan ya. Kemudian glukagon juga turun ya, agak ditekan karena dia sehingga kadar gula darahnya akan turun. Kemudian di ginjal akan terjadi natriuresis sehingga tekanan darah juga turun ya. Kemudian di otot dia meningkatkan insulin sensitivitas. Jadi insulin yang keluarnya cuma sedikit tapi dia bisa menurunkan gula darah lebih banyak. Slide berikutnya. Nah, di sini untuk GLP-1 berperan pada penyakit jantung terutama di pembuluh darah ya, efeknya tadi sudah disebutkan Dr. Yulia Suti bahwa dia memperbaiki fungsi daripada endotel, kemudian menurunkan vaskular pembuluh darah otot halus daripada pembuluh darah ya, sehingga dia menurun tekanan darah juga menurun, kemudian inflamasi daripada pembuluh darah juga turun ya, inflamasi vaskuler. Kemudian yang terakhir lipid akumulasinya juga turun ya, sehingga dia akan mengurangi penyempitan daripada pembuluh darah. Kemudian aterosklerosis juga akan turun ya atau berkurang ya, sehingga dia memperlancar pembuluh darah sehingga kejadian koronernya juga lebih kecil. Slide berikutnya.
Nah, di sini pertama kali dikeluarkan adalah ini untuk menurunkan gula darah, adalah pada pasien diabetes. Cuma efek sampingnya ternyata banyak ya, atau fungsinya itu banyak. Jadi pertama kali yang kita ketahui obat diabetes, apakah fungsinya terhadap HbA1c. Ternyata di sini tiap turunnya HbA1c ya, dia akan menurunkan 1% dari penurunan HbA1c menurunkan 43% daripada amputasi kaki. Ya, kita ketahui kalau ada pasien, jadi komplikasi diabetes ada 2, makro dan mikrovaskuler. Di dalam makro itu ada 3, stroke, serangan jantung sama kaki ya, PAD. Jadi kalau teman-teman lihat ada pasien diabetes yang PAD, itu sebetulnya jantungnya juga masih bermasalah. Karena apa? Itu adalah makroangiopati. Jantung termasuk makroangiopati ya, sehingga kita bilang kalau ada pasien kaki diabetes, itu merupakan showroom daripada jantungnya. Jadi kalau kita periksa mesti jantungnya juga bermasalah. Ya, jadi ini bisa menurunkan amputasi sekitar 43%, turun 1% ya. Kemudian menurunkan heart failure itu sekitar 16%, kemudian fatal atau non fatal myocardial infarct itu sekitar 14%, dan stroke itu sekitar 12%. Slide berikutnya. Nah, ini kita ketahui bahwa dengan penurunan berat badan, jadi efek samping daripada GLP-1 agonis itu menurunkan berat badan yang cukup besar ya, sehingga jadi waktu sekitar 2 tahun yang lalu itu keluar obat ini ya, ternyata untuk pasien diabetes itu sangat sedikit sekali karena dibeli oleh salon kecantikan ya, sehingga obat ini banyak yang untuk menurunkan berat badan karena memang penurunan berat badannya cukup luar biasa ya, itu sampai ada yang 20 kilo dalam setahun ya, sehingga sekarang keluar dari BPOM bahwa obat ini tidak boleh diberikan di luar daripada rumah sakit ya, jadi apotek rumah sakit. Jadi kalau di apotek biasa sangat sulit didapatkan. Karena apa? Banyak penyalahgunaan. Jadi salon-salon kecantikan itu membeli ya, diberikan pada pasien-pasiennya. Jadi untuk menurunkan berat badan. Nah, di sini dia bisa menurunkan, selain menurunkan berat badan, juga bisa menurunkan risiko daripada ASCVD. Mungkin tadi Dr. Yuli sudah menyebutkan ya fungsi daripada GLP-1 stop agonis ya. Jadi ini menurunkan tensi, kemudian dislipidemi juga berkurang, kemudian glikemiknya juga menjadi baik ya, glikemik kontrolnya, kemudian fungsi jantung, fungsi ginjalnya juga membaik ya. Jadi saya punya pasien itu kita amati kreatinin 2,1 dalam waktu 3 bulan 2 kali ya, 2 kali pemeriksaan, HbA1c turun, dia turun menjadi 1,7 ya. Kita ketahui kalau pasien diabetes itu kreatinin hampir nggak bisa turun ya, karena memang sudah kerusakannya permanen, beda dengan yang akut ya, ini ternyata bisa turun. Kemudian dia memperbaiki tadi tekanan darah, kemudian lipidnya ya di dalam tubuh, sehingga risiko kardiovaskuler atau ASCVD juga akan berkurang banyak. Slide berikutnya. Nah, ini clinical trialnya yang sudah dilaksanakan. Slide. Nah, ini semaglutide atau GLP-1 agonis ya, ini semaglutide. Itu ada 2 macam suntikan ya. Satu suntikan isinya dual dose ya, isinya 0,25 mg dan 0,5 mg, dan satu lagi adalah yang 1 mg. Yang ini dibagi penelitiannya dibagi dengan 4 ya. 4 grup. Diberikan semaglutide 1 mili, semaglutide 0,5 mili ya. Kemudian placebo 1 mili sama placebo 0,5 mili. Diikuti ya dengan pasien, diberikan pasien-pasiennya diberikan dengan 83% itu pasien dengan stabil CVD, kemudian yang 17% dengan CVD, yang 89% dengan penyakit
dengan obat-obat anti diabetes yang lain ya selain dari GLP-1 agonis, dan 89% ini pasien dengan kardiovaskuler. Slide berikutnya. Jadi ada 4 arm ya. Ternyata pemberian obat ini ya semaglutide itu menurunkan 89 yang 8,9% itu pasien yang placebo mendapat serangan jantung, sedangkan ini turun 6,6 yang semaglutide ya untuk yang udah established. Jadi menurunkan 26%, semaglutide menurunkan 26% untuk pasien-pasien kejadian ACVD. Slide berikutnya. Nah, untuk yang stroke itu ternyata semaglutide menurunkan 39% kejadian ya. Jadi kita ketahui bahwa ini bisa mengurangi makroangiopati. Ya, selain makroangiopati juga mikroangiopati ya tentu lebih berguna juga. Jadi seluruh pembuluh darah baik makro maupun mikro dia diperbaiki dengan pemberian semaglutide. Slide berikutnya. Nah, ini untuk pasien yang sudah established ya ACVD yang diberikan semaglutide dan placebo, dia ternyata semaglutide menurunkan 0,74% ya hazard rasionya. Kemudian yang pasien yang risiko, jadi kalau yang established itu merupakan prevensi sekunder ya. Sedangkan prevensi primer itu diberikan pada pasien yang hanya punya risiko aja, risiko penyakit kardiovaskuler. Ini dia bisa turun 0,84 hazard rasionya. Ternyata yang established dengan yang pencegahan primer dan sekunder ini sama-sama bergunanya dan ini tidak berbeda bermakna dalam P-nya. Jadi semaglutide bisa menurunkan risiko kardiovaskuler baik pasien yang established maupun yang pasien yang hanya risiko saja, risiko kardiovaskuler. Jadi dia bisa turun sampai 0,84 dan 0,74 di mana kedua grup ini tidak berbeda bermakna. Jadi fungsinya baik untuk pasien yang prevensi primer maupun pasien prevensi sekunder. Slide berikutnya. Ya, kita ketahui pada pasien yang HSCRP itu di atas 1 ya, di atas 10 itu dia sangat potensial terjadinya risiko kardiovaskuler ya atau ACVD. Ternyata di sini risiko itu bisa timbul setelah di atas 2 ya. Jadi di atas 2 markernya itu CRP-nya di atas 2, umumnya di atas 10, tapi di atas 2 itu sudah mulai timbul risiko kardiovaskuler ya. Jadi di sini bisa obat ini bisa mencegah turunnya meningkatnya dari HSCRP dari 2 ke arah 10. Jadi ini sangat berguna sehingga pasien diabetes yang sudah mendapat semaglutide itu risiko kejadian kardiovaskulernya juga sangat rendah. Slide berikutnya. Di sini juga HSCRP juga kita lihat semaglutide dari beberapa penelitian ya dibandingkan dengan obat lain. Jadi sustain, jadi penelitian namanya sustain 3 ya, kemudian di mana dilakukan antara semaglutide dibandingkan lixisenatide ya. Jadi kita ketahui di Indonesia sudah ada 3 macam GLP-1 agonis yang beredar ya. Satu adalah semaglutide, kedua dulaglutide ya, ketiga adalah lixisenatide ya. Lixisenatide itu dicampur dengan insulin basal, sedangkan yang 2 ini bisa masing-masing ya, yang semaglutide dan ini dibandingkan antara semaglutide dengan exenatide ya, ini ternyata lebih baik yang diberikan oleh semaglutide ya, hasilnya dalam HSCRP. Kemudian dibandingkan dengan semaglutide yang oral dibandingkan, jadi sekarang ada juga semaglutide yang oral ya. Kalau yang di pasaran itu namanya Ozempic yang suntikannya ya, yang injeksinya. Sedangkan yang oral ada juga tapi belum beredar di Indonesia, ini baru mau mulai beredar, ternyata ini juga tidak berbeda bermakna. Jadi dibandingkan dengan obat-obat lain ya,
dengan semaglutide atau obat GLP-1 yang lain, ternyata semaglutide ini lebih unggul dibandingkan dengan obat yang lain dalam menurunkan HS-CRP. Slide berikutnya. Dokter, waktunya tinggal 20 detik. Ya, slide. Nah, di dalam menurunkan HbA1c, semaglutide dibandingkan dengan obat lain, ya, itu ternyata dia paling unggul. Ini yang paling biru ya, dibandingkan dengan basal insulin, dengan GLP-1 agonis yang lain, ya, kemudian dengan obat oral, ya, juga dengan DPP-4 inhibitor dan SGLT2 inhibitor. Ternyata dalam menurunkan HbA1c lebih baik. Slide berikutnya. Ini dalam 4 dari 5 pasien yang mendapat semaglutide ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan obat lain, ya. Jadi sekitar 80% dia lebih baik dibandingkan dengan obat-obat yang lain dalam pencapaian HbA1c-nya yang di bawah 7%. Slide. Ini semaglutide juga ini hampir sama ya, yang 1 mili. Dia tidak menyebabkan hipoglikemi. Kita ketahui bahwa ini dibandingkan dengan sulfonylurea bukan sulfonylurea yang bisa menurunkan terjadi hipoglikemi, tapi kalau insulin dia menyebabkan hipoglikemi ya. Ini dibandingkan dengan semaglutide secara patofisiologi dia tidak menyebabkan hipoglikemi. Slide berikutnya, sehingga lebih aman. Dan kemudian yang menurunkan berat badan di sini paling unggul adalah yang semaglutide, ya, terutama yang 1 mg. Ya, bahkan sekarang akan keluar semaglutide yang sekitar 3,4 mg. Ya, jadi itu lebih lagi, tapi belum masuk Indonesia. Dia menurunkan berat badannya lebih besar dan ini memang dikhususkan untuk pasien yang obes. Slide berikutnya. Ya, bagaimana cara pemakaiannya? Nah, ini ada dua dosis tadi ya, yang satu 0,25, yang satu 1 mg. Jadi kita mulai pemberian semaglutide itu dengan 0,2 mg dulu ya. Jadi 1 pen isinya 2 mg, kita pakai 0,25. Itu selama 4 kali. Jadi 4 minggu, diberikannya seminggu sekali ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat baik buat pasien-pasien diabetes karena cuman disuntik seminggu sekali ya. 0,25 dulu ya selama 4 minggu, kemudian dilanjutkan dengan 0,5 ya. Jadi 0,5 mg. Jadi 1 pen 2 mg, jadi sekitar 6 minggu ya. Jadi pen jarumnya tuh ada 6 ya. Kemudian kalau belum berhasil, gula darahnya belum mencapai target, kita naikkan dengan 1 mg. Ini yang device sebelah kanan, diberikan 1 mg per minggu ya. Jadi 4 kali suntikan. Dan biasanya dengan 0,5 orang Indonesia udah banyak yang berhasil ya menurunkan berat badan. Yang 1 mg itu untuk yang masih belum atau berat badannya sangat besar ya, kita berikan yang 1 mg. Slide berikutnya. Nah, ini tadi dosisnya ya sudah saya sebutkan. Slide berikutnya. Diberikan seminggu sekali ya. Kalau lupa ya itu bisa kita spare sekitar 3 hari. Ya, misalnya menyuntiknya hari Rebo ya, hari Rebo lagi ini bisa sampai 3 hari berikutnya. Tapi nyuntiknya jangan lupa berikutnya adalah hari Rebo lagi. Ya, jadi ini supaya dosisnya dalam darah tetap terus. Jadi ini merupakan buat pasien-pasien sangat seperti tidak orang diabetes ya. Jadi nyuntiknya cuma seminggu sekali. Slide berikutnya. Ya, ini juga bisa digabung dengan obat-obat lain ya. Kalau misalnya digabung dengan SGLT2 inhibitor bisa dosisnya masih tetap. Tapi kalau dibandingkan dengan sulfonylurea, hati-hati, sulfonylurea bisa menurunkan gula darah ya. Dua-duanya menurunkan, jadi dosisnya dikurangi kalau sulfonylurea. Kemudian kalau insulin juga digabung dengan insulin, dosis insulinnya juga dikurangi. Slide berikutnya. Sebagai summary, jadi GLP-1 atau agonis ini diberikan seminggu sekali ya, merupakan hal yang baru untuk pasien diabetes ya. Ini merupakan obat yang dimana dia selain memperbaiki gula darah HbA1c juga memperbaiki atau mengurangi risiko kardiovaskuler ya, juga memperbaiki tensi, memperbaiki fungsi ginjal ya, walaupun
pelan ya, tapi ini merupakan apa namanya harapan yang baru sehingga pasien-pasien diabetes yang diberikan SGLT GLP-1 agonis ini lebih mudah ya, karena pemberiannya hanya seminggu sekali ya, dosisnya 0,25 sampai 0,5 kalau berhasil diberikan dengan 1 miligram. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bowo atas presentasinya yang sangat menarik, informatif. Kami persilakan Dr. Bowo untuk bersedia di depan. Kali ini kita punya waktu 7 menit untuk tentang tanya jawab pada sesi ini. Mungkin sementara saya batasi hanya untuk, silakan Dr. Hana. Dr. Hana adalah kardiologis dari RSA UGM. Terima kasih dokter kesempatannya. Selamat pagi dokter sekalian. Untuk pertanyaan kali ini saya tujukan kepada Dr. Bowo. Jadi kebetulan di rumah sakit saya bekerja itu banyak sekali pasien general medical check up dokter. Dan banyak sekali ternyata pasien-pasien yang ditemukan itu prediabetiknya. Nah, kira-kira pertanyaan saya apakah semaglutide itu ada tempat dok untuk pasien-pasien dengan prediabetes, karena pasien-pasien itu sering bertanya kira-kira saya harus bagaimana ya dok dengan prediabetes ini, saya takut nanti berkembang menjadi diabetes, begitu dokter. Kira-kira pertanyaan saya itu. Kemudian kalau memang ada tempat mungkin dosisnya kita pakai sama seperti yang pasien dengan diabetes atau bagaimana, begitu. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Hana. Kayaknya kita rumah sakit ya. Betul dok. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pasien prediabetes itu kita tuh dia belum diabetes ya. Kalau belum diabetes itu mungkin pertama kali yang kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup, baik makan atau olahraganya ya. Itu yang penting sekali, itu dilaksanakan dulu. Banyak yang berhasil dengan pemberian itu aja ya. Kalau belum berhasil kita berikan metformin. Itu yang masih baru diizinkan oleh Perkeni ya, jadi seperti itu. Untuk semaglutide itu memang bisa, cuman masih off label ya. Jadi semaglutide bisa untuk menurunkan berat badan, tapi pemberiannya untuk yang tadi hanya untuk menurunkan berat badan itu tidak boleh. Makanya BPOM melarang karena itu off label. Tapi nanti kalau sudah keluar yang 3,4 ya namanya Wegovy itu mungkin bisa untuk Wegovy kalau nggak salah ya. Itu bisa untuk yang obes. Nah, kalau prediabetes mungkin masih off label ya untuk ya. Jadi kita berikan dulu metformin atau tadi yang paling ini metformin lah, paling kalau obat-obat lain sebaiknya tidak. Jadi takutnya nanti buat indikasi diperluas itu jangan. Itu dulu aja mungkin Dokter Hana. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Bowo atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan terakhir sebelum kita ke sesi berikutnya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Dokter, mungkin saya ingin bertanya dokter sedikit tentang semaglutide. Kita tidak boleh menyebutkan dengan mereknya dokter mungkin. Semaglutide dikatakan ada juga efek sedikit kurang nyaman. Bagaimana, apa yang harus kita sebagai dokter menyampaikan kepada pasien ketika ada ketidaknyamanan terhadap pasien? Seperti kita ketahui tadi Dokter Bowo juga mengatakan bahwa metformin sendiri sudah tidak nyaman, dengan semaglutide juga tidak nyaman. Itu bagaimana dokter? Terima kasih. Ya baik, pertanyaan yang bagus. Jadi efek samping daripada semaglutide adalah mual. Ya, mual bahkan sampai muntah-muntah. Jadi semaglutide itu bekerjanya adalah di pankreas terutama. Jadi hati-hati, pemberian ini terjadi pankreatitis akut. Kalau terjadi pankreatitis akut, kadar gula darah tinggi bahkan sampai CKD ya, bahkan sampai meninggal. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau sudah mulai mual sama itu kita tunda dulu pemberiannya. Kita lihat lagi ya, apakah hanya karena semaglutide atau ada yang lain. Karena jenis makanan tertentu juga membuat mual itu, tapi yang ini yang hati-hati adalah kalau
sampai mual. Tapi kalau mualnya bisa ditahan dan bagus, itu biasanya makanya adaptasi dengan pemberian 0,25 mili dulu, kemudian dilanjutkan dengan 0,5. Jadi adaptasinya yang 0,25 ini. Oke, bertahap gitu ya, Dok ya? Bertahap. Baik, Ya. ya. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter Bowo. Untuk sesi kali ini, jika diperkenankan, saya memberikan sedikit kesimpulan adalah bahwa pasien dengan ASCVD dan type 2 diabetes, rekomendasi dari ESC 2023 adalah pemberian GLP reseptor antagonis SGLT2 inhibitor. Kemudian pada CAD dengan type 2 diabetes itu seringkali untuk CAD-nya lebih severe bahkan diffuse. Jadi nanti memang perlu semacam kolaborasi untuk pengelolaannya, dan juga pada Dokter Bowo tadi adalah tentang semaglutide itu juga dapat mengurangi cardiometabolic risk dan juga superior dalam hal blood glucose dan body weight reduction. Terima kasih atas presentasi dari ketiga pembicara untuk kali ini. Waktu saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Putrika, Dr. Yuli, Dr. Gagah, dan Dr. Bowo atas kehadiran dan ilmu yang telah disampaikan pada sesi tadi. Dan sesi selanjutnya akan menghadirkan topik Acute Kidney Injury in Cardiovascular Critical Care Unit yang akan dilangsungkan di Ballroom Tentrem 1. Dan di Ballroom Tentrem 3 dengan topik Multidisciplinary Perspective on Arrhythmia, Cardiology, Electrophysiology, and Beyond. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Angka-angka semakin meningkat. Pada tahun 2045, diperkirakan akan ada 16,6 juta orang dewasa mengidap diabetes di Indonesia. Saat ini, lebih dari 70% pasien diabetes tipe 2 di Indonesia belum mencapai target HbA1c mereka, dan sekitar 70% dari pasien diabetes di Indonesia memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Setiap 8 detik, satu orang meninggal akibat diabetes tipe 2. Penyebab yang paling sering adalah penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Nefropati diabetes berkontribusi terhadap 26% kasus penyakit ginjal kronis di Indonesia. Kepatuhan pasien akan pengobatan merupakan faktor penting dalam manajemen diabetes. Memasuki sesi simposium 3B dengan judul Multidisciplinary Perspective on Arrhythmia, Cardiology, Electrophysiology, and Beyond. Sesi ini akan terdiri dari 3 materi. Yang pertama yaitu Current Trends in Tachyarrhythmia, Diagnosis, Treatment, and Long-Term Care yang akan disampaikan oleh Dr. Vera Hidayati, SPCP Konsultan. Materi kedua dengan judul Imaging Tools in Cardiology, Identifying Electrical Mass for Enhanced Diagnostic Precision yang akan disampaikan oleh Dr. Putrika Prastuti Ratnagarini, SPCP Konsultan.
Serta materi ketiga dengan judul Curative Approach to Tackling Tachyarrhythmia, Ablation at a Glance, yang akan disampaikan oleh Dr. Erika Maharani, SPJP Konsultan. Sesi ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Lucia Kristinarti, SPPD Konsultan, SPJP Konsultan selaku moderator. Beliau merupakan internist cardiologist consultant di bidang ekokardiografi dan merupakan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM. Kepada yang terhormat Prof. Kris dipersilakan untuk memulai sesi. Selamat siang, Prof. dan teman-teman jawat sekalian. Berjumpa lagi kita di Simposium 3B, di mana pada simposium kali ini kita akan membahas tentang suatu gangguan irama jantung, ya, dalam hal ini adalah tachyarrhythmia. Nanti akan disampaikan bagaimana diagnosis, tata laksana, dan long term care oleh Dr. Vera, kemudian bagaimana diagnosis dengan imaging tools. Dan kemudian Dr. Erika Maharani akan menutupnya dengan curative approach untuk tackling tachyarrhythmia dengan tata laksana, dengan ablasi. Saya kira ini suatu tindakan yang relatif baru di Yogyakarta khususnya, tidak baru-baru sekali, tapi barangkali untuk sebagian dari teman-teman masih hal yang baru. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi. Kita akan mulai sesi ini dengan mengundang Dr. Vera Hidayati yang akan menyampaikan current trends in tachyarrhythmia, diagnosis, treatment, and long-term care. Dipersilakan Dr. Vera. Dr. Vera merupakan cardiologist consultant of electrophysiology dan saat ini beliau merupakan staf di Departemen Kardiologi dan Vascular Medicine Universitas Gadjah Mada. Waktunya 20 menit, Dr. Vera, kami persilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih Prof. Kris. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, dokter sekalian peserta JCU. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan tentang current trends in tachyarrhythmia from the diagnosis, treatment, and then long care. Ya, ini outline saya pada siang hari ini. Nanti kita akan mereview lagi tentang diagnosis dari tachyarrhythmia. Kemudian bagaimana akut treatment dan bagaimana long termnya. Tachyarrhythmia secara umum ada dua ya, yaitu yang supraventrikular dan juga yang ventrikular. Di mana yang supraventrikular ini dia biasanya mempunyai QRS kompleks yang narrow, sementara yang ventrikular mempunyai wide QRS secara umum, meskipun ada beberapa pengecualian. Pointernya nggak bisa. Secara epidemiologi bahwa aritmia dari epidemiologi dari SVT yang paling banyak itu adalah atrial fibrilasi dan atrial flutter. Sementara pada SVT yang paling banyak adalah AV-NRT ya, sekitar 60%, kemudian AV-RT 30% dan AT 10%. AV-NRT ini paling banyak pada wanita dengan onset kejadiannya itu adalah usia 30 tahun. Sementara kalau AV-RT justru lebih banyak pada laki-laki dengan onset usianya 20 tahun. Sementara kalau AT atau atrial takikardi ini pada usia yang lebih lanjut yang ada penyakit jantung struktural. SVT cukup banyak, yaitu ada 6 item setidaknya, tapi nanti akan kita diskusikan dibandingkan dengan SVT dengan rate yang reguler dengan SVT yang rate-nya adalah irregular. Yang pertama regular SVT. Regular SVT secara umum ada 3 ya yang paling banyak yang tadi saya sampaikan, yaitu AV-NRT, AV-RT dan juga AT. Kalau AT dia kita ada vokal di atrium. Sementara untuk yang AV-NRT dia ada dual AV node fisiologi yang menyebabkan re-entry. Kemudian AV-RT adanya jalur tambahan atau accessory pathway yang juga mekanismenya adalah re-entry. Yang pertama tentang AV-NRT. AV-NRT merupakan tadi kelainan gangguan aritmia adanya re-entry di AV node, di mana AV node-nya ada 2
jalur, yaitu jalur cepat dan jalur lambat, di mana pada jalur tersebut terjadi APC yang kemudian timbul reentry. Secara umum ada dua tipe, yaitu tipe yang tipikal dan atipikal.